sebenarnya perubahan sistem manajemen N4 itu semenjak, kalau saya tidak salah, setelah dirut Ibu Siwi itu beberapa kali banyak berubah sampai kebijakan pada saat rekanan untuk mendapatkan pekerjaan, rekanan di N4 ini pun sistem tendernya juga berbeda. Sebelumnya seperti apa? Kalau sebelumnya pada masa almarhum Erwin Nasution, nah itu dulu rekanan di N4 itu tendernya sampai 1 tahunan. Atau sekarang kalau mau adendum sifatnya. Kalau untuk pemel yang saya ketahui, nah pekerja karyawan, kalau dari dulu sampai sekarang itu persyaratannya dari tenaga menjadi karyawan. Berubah, dulu itu bisa dari tenaga teknik. Misalnya dia BHL di pabrik bisa mengangkat menjadi karyawan. Kalau sekarang pabrik tidak dikasih wewenang seperti itu. Jadi kalaupun mau dimutasi ke pabrik, dia diambil dari bagian tanaman duluan. Jadi pabrik tidak ada perekrutan. Nah, untuk N4 yang saya ketahui memang banyak perubahan dari cara ini. Cuman kalau kita untuk masuk ke bermitra itu ya semuanya benar kata Pak Didik, bahwasanya dari yang penting attitude kita yang kita tunjukkan, bagaimana cara kita komunikasi dengan apa, sampai kemudian pada saat satu unit atau kalau sekarang dia di Jambi itu kan distrik, sampai mereka punya kegiatan liputan untuk khususnya mereka, apabila kita sudah bermitra dengan baik, pasti mereka akan mengundang kita untuk hadir. Benar seperti kata Pak Dede, kita nggak hadir di situ, amprah dan data bisa masuk ke kita, walaupun kita tidak hadir di sana pada saat kegiatan. Ya seperti itu yang memang sudah kita rasakan seperti itu di jajaran bermitra di Jakarta di N4. Itu Bung Desti kan tahu di perusahaan PT PNK itu ada istilah pengawasan. Benar. Dalam konsep pengawasan itu difungsikan tuh bagaimana mengawasi area yang termaktub sebagai lahan produksi, menghindari hal-hal yang penyalahgunaan atau penyimpangan di lapangan. Itu bisa abang ceritakan. Kalau di situ mekanismenya itu, kalau bagian itu disebut dengan SPI. SPI-nya pemeriksa internal perusahaan. Nah di situ juga kan terbagi, ada SPI di bagian teknik, ada SPI di bagian tanaman, dan itu berbeda timnya. Nah biasanya apabila di satu unit yang kita ketahui ya, yang satu unit dianggap udah banyak nih, naik ke beberapa media temuan, mereka akan turun ke lapangan, mereka akan sidak. Dan saya pribadi pada saat masih dirutnya Ibu Siwi, kita bisa kontak langsung dengan beliau karena ini direksi yang baru, kita belum dapat kontaknya dirutnya. Itu ke Ibu Siwi pada saat itu. Alhamdulillah Ibu Siwi ini respon ke kita. Pada saat kita menyampaikan apa yang kita temukan di lapangan, beliau bisa langsung menurunkan tim-timnya untuk melihat informasi yang sudah kita sampaikan. Itu sih.
persoalannya ya sekarang ini kita belum ada bisa ngambil koordinasi langsung ke jajaran direksi, paling juga ke apa sekpernya atau humas di pusat yang Dalam konteks hubungan sosial di area perusahaan PT Pempa itu ada masyarakat betul umum, ada karyawan. betul Untuk dalam hal ini kan ada sinergi hubungan antara pemerintahan daerah tempatan melalui bantuan anggarannya sendiri dan pihak manajer sendiri. Tentang hubungan itu gimana menurut Abang? Setahu saya untuk di Simalungun bawah ya yang saya ini kan khususnya ya distrik 1 dan distrik 2 di unit-unit yang ada itu hubungannya dengan masyarakat sekitar sejauh ini ya bisa dibilang masih terjalin dengan baik karena perusahaan yang memberikan unit yang memberikan CSR dari apa untuk ke nagori-nagori yang ada di seputaran lingkungan dia, walaupun itu sudah masuk ke kabupaten yang berbeda bukan kabupaten Simalungun lagi. Nah, contohnya kayak di Gunung Bayu itu sendiri udah beberapa desa itu udah masuk ke Kabupaten Batubara dan itu juga mendapatkan CSR dengan catatan kan desa atau nagori itu mengajukan proposal sebelumnya untuk bisa mendapatkan CSR, bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan tadi. Kita lihat dan kita hadir juga pada saat perusahaan memberikan bantuan-bantuan baik itu fisik, infrastruktur atau bantuan-bantuan sembako, apalagi masa-masa ini sekarang ya banyak juga perusahaan bicara untuk nagori-nagori atau desa-desa sekitar unit. Persoalan ini kan kita kembali ke subjek awal, itu perkebunan ada mekanisme operasional real di sana. Dalam konteksnya seperti bagaimana mereka mentransit bibit, kemudian mereka mengambilkan hasil produk, kemudian mereka melakukan pemupukan segala macam. Apakah di situ bisa dijelaskan kepada kita terkaitan apa yang dilakukan perusahaan itu dengan masyarakat tempatan? Apakah pernah atau tidak atau terbangun hubungan kemitraan yang setara dengan karyawan melaksanakan suatu sebagai kepanjangan tangan perkebunan dengan masyarakat itu? Maksudnya gini, masyarakat sekitar yang saya tahu itu kebanyakan didominasi ibu-ibu yang ikut membantu bekerja. Membantu bekerja contoh kayak mupuk atau perawatan-perawatan. Nah itu kan untuk pemeliharaan di perkebunan itu biasanya dikerjakan sama rekanan karena keterbatasan karyawan. Sekarang karyawan sudah jauh berkurang dibandingkan dulu. Nah itu dapat sama rekanan. Nah rekanan persyaratan dari perusahaan dari N4 yang saya tahu pada saat rekanan ingin mengajukan tender ke N4 itu mereka harus bisa mendapatkan persyaratannya, mendapatkan tanda tangan atau rekomendasi yang menyebutkan dari pemerintah nagori atau pemerintah desa setempat di sekitar unit bahwasanya warganya ada yang ikut bekerja dengan rekanan tersebut. Jadi itu persyaratan yang disampaikan oleh jajaran N4 untuk bisa mendapatkan ikut andil dalam tender. Ya, itu yang saya tahu. Terima kasih Bung Desti. Cut. Nah, di sini ada menurut kacamata Bung Nasir sebagai redaktur, apa info penting yang sudah disampaikan? Info penting tadi berarti kan seperti Bung Desi tadi bisa menjalin kerjasama dengan Itu bukan info. Info penting yang disampaikannya apa? Info penting yang disampaikannya pertama, di sana ada bantuan dari pihak perkebunan dalam bentuk CSR kepada lingkungan.
Informasi kedua, mekanisme rekrutmen tenaga kerja. Informasi itu, karena kan nggak banyak tahu itu, pasaran nggak banyak tahu. Betul. Apa lagi, Bang Noto? Informasi sampaikannya. Hubungan vendor, hubungan kerjasama, artinya penampungan tenaga kerja melalui vendor. Apa lagi? Proses pengadaan barang dan jasa. Mekanisme tender. Inilah yang bisa kita masuk di dalamnya berdasarkan informasi itu. Ya Bang Des. Bang Des tinggal mempertajam itu. Mengetahui itu semua, tentu di salah itu namanya manusia ada kerjaannya yang tambah dan kurang. Ya kan? Di komunikasi tambah dan kurang itulah kita bikin sejenis artikel atau fitur sebelum dieksekusi. Kalau versi Bang Dedi melampaikan laporan, Iya. ya kan? Jadi kemitraan yang dibangun di situ. Ya kan Bang? Sehingga saya rasa dari 13 tahun itu Bang Desi sudah punya apa-apa yang bisa diandalkan. Tapi ketika Bang Desi nggak di media nanti nggak dianggap apa-apa itu Bang. Ya kan? Tapi ketika tuh Bang Dedi tetap di dunia pers, maka Bang Dedi tetap mendapat posisi yang bisa dipertimbangkan oleh mereka. Saya berharap dengan posisi informasi yang Bang Desi berikan yang sifatnya bisa membangun PPPN, sampaikan beritanya. Sehingga mereka terbantu, ini ada orang sini, apapun itu, pasanglah kontributor Bang Dedi, Bang Desi untuk bisa membantu Bang Desi dalam memperoleh informasi yang ada. Kan itu cukup luas Bang. Iya benar. Dan selama ini ya, alhamdulillah untuk unit-unit yang ada di distrik 1 atau distrik 2, asisten umum itu mereka tetap untuk koordinasi seandainya pun mereka punya kegiatan yang sifatnya positif untuk mereka, untuk apa, dan kalaupun misalnya ya kita jadi mata dan jadi telinga bagi mereka. Kalaupun misalnya ada hal yang tidak baik yang kita temukan di lapangan, makanya mereka merasa, Bang makasih banyak, karena yang mereka tahu laporan dari bawah itu pasti yang terbaik. Iya lah, siap bos. Oke bos lah ya. Betul. Makanya sampai sekarang pun kadang-kadang yang sudah menjadi naik posisinya menjadi manajer, jadi asket atau apapun itu, sudah berpindah ke unit yang jauh. Sampai sekarang hubungan kita ya tetap masih baik. Karena apa, mereka tahu kita bukan orang yang mau untuk hanya oke bos, jangkrik bos dan segala macam. Tapi kita tetap mau untuk ini bos, ini ada yang salah bos, ini ada yang begini bos. Dari hubungan pada saat kita sering bersama. Oke Bang Desi. Jadi saya mau sampaikan di mana pers sebagai bisnis. Dari informasi yang di situ bisa digunakan bisnisnya, diambil kaidah bisnisnya. Pers sebagai kontrol itu yang dilakukan Bang Desi sebagai kemitraannya tadi, menemukan sesuatu hal yang bertimpangan, yang bertentangan dengan kebijakan perusahaan, ya kan, yang dilakukan oknum-oknum segala macam. Itulah PES sebagai kontrol di PTBN 4. Bisa kayak kira-kira apa yang kita dapat sebagai jurnalis itu udah dapat kebutuhan. Jadi waktu kita menulis, ini kaitan dengan Bang Samri. Ketika kita menulis, kita tahu mana yang penting dia Bang. Informasi apa mau kita sambil sosok. Oh, tentang rekrutmen tenaga kerja. Sampai taruh sengaja Bang Desi sampaikan, ada mekanisme yang dilakukan. Cocokkan dengan kasus yang kita ketahui. Saya nggak perlu tanya sama Bang Desi, sana ada kasus gini-gini tentang kerja. Mekanisme kita kerja seperti apa? Nggak perlu saya tanya itu. Sama. Saya punya konsep duluan tentang apa yang mau saya cari datanya. Persoalannya narasumber saya itu akuntabilitasnya harus diakui. Kapabilitasnya memang ada. Sehingga apa yang disampaikannya merupakan pembanding atas kasus yang saya tanganin. Jadi kita itu dimuat
hukum daripada penulisan berita terpenuhi. Apa, siapa, kenapa, pembandingnya pun ada. Gitu Bang Zambi. Ini satu sampel case yang kita bisa perankan kita Bang Desi. Tinggal volume aja Bang Desi nanti mainkan ya. Nanti intinya, kenapa perannya di sana? Dia seorang organisator. Kemudian ada kedekatan emosional dengan pejabat publik di sana. Bagaimana saya mau mewawancarainya? Apa yang saya ambil info dari dia? Itu menunjukkan siapa dia, kualitas dia dan keberanian siapa sebetulnya. Orang yang perlu kerja keras lagi ini atau tidak? Bang Samri Sinaga. Siap Bang? Apa kabar? Siap. Capek di sana? Siap, kami siap. Siap. Siap apapun yang sana. Oke. Konsentrasi selama ini di Batubara apa di sana? Di Batubara. Di Batubara. Batubara kegiatan sehari-hari apa? Ya jurnalis terus. Lebih cenderung kalau keseharian dia di menjalankan tugas jurnalis di Tempo, di Pemkab atau di kecamatan atau di mana? Kami selama ini di kecamatan. Di kecamatan belum menjara. Mulai mendekatan ini. Mulai pendekatan. Tinggal kecamatan aja masih ya. Di kecamatan wilayah apa yang menjamak? Udah mulai sampai dari perbatasan apa? Batubara perbatasan sampai ke Merantir. Gitu ya. Jadi tahulah tentang peta ke Batubara itu. Tahu Pak. Di kecamatannya berapa kecamatan? Kalau kecamatan untuk di Batubara semuanya kurang lebih apa ya? Berapa ya? 70 Kecamatan. Kecamatan. Kecamatan 100. Kecamatan paling Itu 8 desa itu. Iya desa 145 desa. Kalau kecamatan semuanya 12 kecamatan. 12 kecamatan. Iya. Dari 12 kecamatan itu ada instansi mana yang paling menarik di kecamatan itu kalau Abang tahu? Kecamatan Datuk 50 pesisir. Ada apa rupanya Datuk 50 pesisir? Datuk 50 pesisir gini Pak. Masyarakatnya mengasih informasi yang lengkap dan akurat. Jadi masalah PK ataupun bantuan dari Bensos apa langsung mengasih tahu kami Pak. Ada respon yang bagus lah. Ada bagus. Ada terbangun komunikasi. Ada Pak. Untuk saya cut sampai di situ. Jadi kesimpulan apa yang kita peroleh dari Bang Samsir Sinaga ini? Bang Samri Sinaga. Yaitu apa? Detail wilayah, peta wilayah. Terus korelasinya dengan kita apa? Analisa. Manfaatkan ke wilayah yang Abang kata itu, database-nya dilengkapi Bang. Oke siap. Tetapi siapa camatnya nomor kakaknya? Iya, ada Siapa semua. pangulunya itu ada. Nah dari sana nanti dimulailah jadikan mereka tanda kutip kontributor analisa. Tanda kutip itu. Jadi kalau abang nggak usah sentuh kota untuk membongkar skandal di kota, nggak ada skandal di Pemkab itu, dimanapun berada di negeri ini, beroperasi di Pemkab itu, operasionalnya di tingkat nagori dan kecamatan. Betul? Kalau abang paham dengan situasi internal di Batubara tersebut, apa potensi wilayah yang ada di sekitar nagori tersebut, diinventarisir. Bantuan apa yang muncul ke sana tersebut, abang inventarisir. Dengan demikian, di situ akan abang sambung. Ada data awal bagi abang untuk melakukan konferensi terhadap kawan-kawan di pusat, yang itu kepala dinasnya. Karena pariwisata nggak ada di kota, ada kan? Nah, ada di desa, ya kan? Pertanian peternakan nggak ada di kantor tuh, yang ada di kampung tuh, ya kan? Kemudian realisasi bantuan sosial nggak ada di Pemkab tuh, yang ada di kampung tuh. Dari situlah abang masuk dan untuk bisa berkomunikasi dengan pejabat tempatan. Tak perlu abang cari agen. Bawa agen tak perlu. Bawa diri abang
jati diri abang, korsa abang, informasi abang. Abang jangan benturkan informasi abang dapat dengan narasumber. Abang cakap-cakap aja tentang bagaimana bantuan, bagaimana realisasi tentang pariwisata. Kalau ke dinas pariwisata, abang punya kasus, abang pegang itu, baru abang benturkanlah itu informasi yang diterima dengan informasi yang didapat. Jadilah dikemas, redaktur akan bekerja di situ. Paham, Pak? Sulit. Iya, mau aja, Pak. Enak ini, Pak. Yang penting kunci kita wartawan pengetahuan. Terus daerah pesisir itu nelayan kan di sana banyak. Iya, intinya ke sana. Jadi abang inventarisasi persoalan di situ. Semua yang ada di tingkat di kelurahan itu. Kan abang kenal yang pejabatnya. Tuan, apa kabar hari ini? Elo, kemana kita jalan-jalan lihat posisi ini? Besok abang tayangkan berita itu. Yang eloknya, yang tidaknya abang bergeningkan. Cocok. Cuman yang ditambah besar perutnya nanti. Begitulah tips bagaimana itu. Dan itu udah berita dia. Kalau dia di streaming TV, itulah berita. Apa yang saya sampaikan Bang Sabri itu langsung live berita. Kalau dia live streaming. Jadi nggak perlu naskahnya panjang nih. Kecuali narasi membantu untuk menyamakan itu. Karena yang perlu dilihat orang di sana apa? Kita hanya gunakan teras berita, paham? Teras beritanya itu aja dibuat, selanjutnya video. Yang kamu bacakan note itu teras. Teras berita yang baik adalah mengandung semua unsur 5W tambah 1H. Jadi itu aja dilengkapin, 5W 1H-nya dilengkapi. Siapa, ngapa, di mana, kapan, bagaimana, ya kan? Langsungnya video. Beda dengan berita. Kalau kita bikin berita beda. Setelah kita bikin teras beritanya menyangkut unsur, perlu digarisbawahin. Badan berita, body berita itu sampel kemarin kalian bikin berita demo. Berita demo. Apa urgensitasnya kalau ceritakan situ perjalanan menuju ke dinas kayak Disnaker? Apa urgennya awak ceritakan itu kondisi di sini? Nggak ada dalam berita, nggak ada. Judul beritanya bingung juga. Siapa? Ngapa? Jadi kalau judul berita udah mengandung unsur 5W 1H, judul berita aja ada mengandung unsur di dalam itu. Karena inti dari situ itu yang mau dijabarkan. Jadi bikin judul berita itu jangan panjang 16 meter. Cari singkat, cari bahasa yang singkat dan mengetahui dia apa yang akan terjadi seluruhnya dengan baca judul berita. Dengan judul berita. Dia tahu intinya itu. Cuman dia ingin cari siapa pelakunya, siapa ini. Dia cari dia. Siapa yang terlibat dalam. Baru dia baca. Tapi di judul beritanya dia tarik. Karena satu produksi ekonomis berita adalah judul berita. Kalau judul beritanya menarik, orang akan cepat klik itu. Apa-apa. Gitu dia. Jadi saran saya, pembenaran kata redaktur itu cukup. Bukan berarti yang dikirimkan oleh kawan kita di bawah itu judulnya dibuat. Tidak. Kadang dia tak tahu mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting dari persoalan yang dihadapi. Misalnya buruh. Apa yang terjadi? Kalau yang tuntutan umum ini harus ada. Yang penting apa? Ada ternyata di sana yang belum dibayar. Itu naikkan ke atas. Karena itu persoalan hukum, persoalan hak asasi manusia. Kalau kalian bikin buruh demo, ya apa untungnya? Kutanya. Apa organisasinya? Tak ada. Kalau itu dulu beritanya, ya biasalah. Demo. Tapi kalau sampaikan dia gara-gara demonya itu apa, misalnya dia dilakukan tidak semena-mena atau haknya dikangkangin, itu lebih urgen, lebih menarik untuk dibaca orang. Dampak itu baru demo.
Misalnya cerita oma-oma, ngapain diceritakan situasi itu didampingi ada tentara, ada apa misalnya kemarin, ada tentara pendamping, ada covid ya, cerita covid. Ngapain dibilangkan ada pula 2 bentang tentara di situ dibuat? Apa organisasinya dengan covid? Tak ada. Karena judul beritanya yang tidak terkena covid, ya kan? Keluarga yang tidak kena covid. Kemudian di atas itu judul beritanya pengambang. Siapa keluarga siapa yang di atas itu? Tak jelas orang. Seharusnya di atas itu inisial tadi itu dijadikan di atas. Atau kopsnya itu, oknum yang diduga ini ternyata itu di atas, karena orang pengen tahu jelas mana itu. Itu menarik. Ini kesehatan pun kena juga. Redaktur mainnya di situ. Potong berita itu jangan bertele-tele. Itu redaktur, namanya redaktur. Red. Garis dia. Tutor, bantu dia untuk menertibkan itu. Cuman bahannya lengkap. Pelakunya lengkap, data lengkap. Kalau enggak tahu tentang ngambil gambar engineer, kasih tutor. Ambil sudutnya di sini, sudut perbanyak gambar supaya bisa milih. Redaktur bisa milih, banyak video bisa milih, redaktur bisa milih mana. Ya kan? Jadi klub dia, kawan-kawan pun tidak ngeluh. Kalau ke meja redaksi itu udah masak. Tunggu nanti ada rekomendasi, tindak lanjutin. Fokuskan nanti misalnya kepada rektor, kepada redaktur. Fokus ini ditindaklanjuti tentang ini. Dari kami introduksikan itu, sampaikan kepada wartawannya. Jadi ada misi dari redaksi ke redaktur. Ada redaktur menjalankan misi ke kewartawannya. Ini kan kita selama ini nggak ada. Apa yang mau direkomendasikan ke kalian? Untuk melisting aja untuk tahu tak ada. Tak bisa. Balik saya ke media sosial. Karena organisasinya sudah terjawab kawan-kawan. Kalian tuh tak ada istilahnya mengatakan pertimbangan hati, pertimbangan perasaan. Siapa rupanya kalian? Saya tanya. Siapa? Kok pakai pertimbangan hati, pertimbangan perasaan? Yang penting di atas kalian adalah kerjakan kewajiban kalian selesai. Tak selesai kewajiban kalian, cari solusi. Kalau enggak kalian pecat karena tidak memenuhi kebutuhan kalian. Karena ketika kalian turun, orang di sana buang. Cari orang yang mau. Apa kita pertahankan orang yang tidak bisa membantu dirinya? Apalagi kita. Dirinya aja nggak bisa dibantu. Oke. Jadi saya minta tadi itu kebersamaan itu. Jadi nggak stres, Babe nggak stres. Aku enggak, Pak. Enggak stres aku. Maki aja aku tinggal. Ya kalau karena dia nggak stres, jadi dia saya kalian bikin berita umum. Cari berita kalian, temukan peristiwa, temukan skandal. Itu baru kerja redaktur. Kalau berita-berita itu yang kalian bikin, ngapain jabatan kalian redaktur? Kelas kalian itu high, jadi nggak sama. Telusur, tak perlu buru-buru, tapi continue. Sekali naik, ada yang membuat orang itu harus berpikir 10 kali ketika kalian akan turun. Main, tapi tetap aktif. Main. Untuk mau kemenjangan tangan kalian, rekod itu dengan kita untuk bisa bikin berita tempatan. Jangan berita-berita di jalan itu kalian buat itu. Sampel berita jalan, tabrakan lalu lintas, pak. Kalau redaktur turun, bukan berita itu yang diangkat. Asal usul terjadinya kecelakaan, korban itu anak siapa, keturunan siapa, bawa apa, misinya apa. Itu kerja redaktur. Bongkar dia. Inti dari kulminasi dari peristiwa itu tabrakan, pang, mati kakak. 650 juta lenyap sia-sia. Ternyata ayahnya baru menang togel. Tembus itu dibelikan mobil besar aspas ya kan, mobil Fortuner diantamnya gitu ya kan. Bawa anaknya bar, terbongkar skandal.
650 juta lenyap sia-sia misalnya gitu. Itu kalau redaktur datang. Bukan kalau bapak kuping hilang, hidung jengkol. Wartawan biasa itu mah biasa, itulah dia apa yang dilihatnya kan. Telusur dia bang. Ini siapa ini? Tahu dia, anak selingkuhan wali kota. Ketika kita tanya datanya, haik dia, gempar dia, viral ya. Jadikan sesuatu peristiwa itu menarik, itu dia pelajarin gitu ya. Nah, makanya ini lebih rajin. Kalau ini sedikit datang, besok kalian yang tunjung ke wilayah sana, ke Batubara misalnya kalian ke sana, kasih ke sana, perkuat di Batubara. Jadi kalian ke sana, Asan Batubara. Jangan pulang dengan tangan kosong, karena perginya kosong. Apa maknanya? Pergi tanpa konsep, tanpa terencana, tanpa misi. Pulang apa lagi? Say hello lah. Capek badan, paling ganti uang minyak. Ya kan? Jago pun dia itu dapat untuk transport seminggu. Tak ada yang diambil. Datang awak ke sana perkuat, kumpul kawan-kawan. Abang pun gitu. Petakan itu personilnya. Masing-masing kalau itu jarak jauh, ambil kontributor tuh. Ajak cakap siapa, korbankan 1 gelas teh manis untuk mereka. Makan goreng. Jadi jangan kejar mereka dengan ketidakmampuan mereka, tapi kejar mereka dengan kemauan mereka. Yang penting sampaikan sama mereka data yang dibutuhkan untuk membentuk struktur penulisan yang bagus. Karena redaktur yang tahu, sampaikan kebutuhannya. Mereka itulah perlu namanya listing. Kerangkanya bisa disajikan oleh redaktur, oleh redaksi. Listing dia Pak. Ya sesuai. Jadi kalau wartawannya turun, udah tahu mau dibuatnya. Datang dengan konsep. Terus tambahan itu Ge, masalah istana itu biar orang ini juga lebih. Satu sampel yang bagus telah kalian kerjakan, tapi sayang tak berujung pangkal. Istana Limolaras. Harusnya ada perubahan di sana di Limolaras itu setelah kalian tampilkan. Harus itu. Tapi tidak, kenapa? Masih kosong informasi yang kalian sampaikan. Kan harus tanya turunan dari kerajaan Limolaras itu siapa yang ada, kondisinya apa yang ada. Kalian harus tanya tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh amba, tokoh-tokoh yang ada di sana, apa sudut pandang mereka di sana, supaya ada perubahan ditampilkan oleh masyarakat sana dan pemerintahnya di sana. Kemudian kalian kejar dinas yang berkompetensi dengan objek wisata tersebut. Apakah benar itu tidak pernah dianggarkan atau bagaimana situasinya? Kalian tanyakan pula katanya kepada dewan-dewan yang terhormat itu. Apa pula yang dilakukan mereka tentang situasi budayanya yang disia-siakan. Sementara di lain itu ditimbul-timbulkan, dipelihara. Yang ada dibiarkan, ditelantarkan. Apa pula versi mereka? Kalau dari sekian saya tanyakan, tak berduit kalian? Pasti berduit. Karena kalian berkarya. Yang kalian datangin, kalian tanyakan, bahkan mengandung unsur kewibawaan. Menjaga dia profesi kerjanya, prestisi kerjanya, dan apa opini kerjanya. Ya kan Tuhan? Dibuat ya. Makanya semalam saya dia ngambil pesan langsung, maksudnya saya kan membuka pintu kan gitu kan. Kan nggak mungkin saya bawa datangin ini Wak, nanti ini kan. Tapi kalau saya itu nggak enak juga sama orang ini kan gitu. Tidak, awak kan redaktur. Iya, makanya saya buka pintu. Kalau awak bekerja sebagai redaktur, jangan awak anggap awak kawan-kawan. Awak datang ke sana kerja kan? Kerja. Redaksian kan? Pakai sistem tuh. Kebutuhan redaktur sampai itu di mana? Jangan terlibat dengan perasaan. Jadi kalau kawan ini tak kena, tak enggak, matilah. Tak menyambung. Karena tak kreator awak. Sama lagi Tak ada. SMK. SMK 2. Udah lanjut Pak.
itu lanjut kemana lagi? sampai ke DPR nanti langsung provinsi dari sekarang. Iya, beritanya mana? Inilah minggu di Senin saya langsung ke DPR. Nanti lagi sini. Lain kali tak boleh gitu-gitu. Semalam orang itu datang lagi, orang apanya ke dewan. Rupanya itu ada kaitan sama Jair, itu enak mainkannya. Jadi setiap perubahan dilaporkan kepada masyarakat. Awak tahu. Artinya pertemuan hari ini cukuplah membuat kita bisa menerapkan apa yang menjadi impian kita bersama. Impian kita bersama. Nasrin punya mimpi, Noto punya mimpi, Desi juga punya mimpi, Pak Samri juga punya mimpi, Pak Barita juga, Ibnu juga, itu yang dua itu juga punya mimpi. Dan mereka awalnya ini juga cukup lama ikut bergabung di Mona Lisa. Akhirnya ketika mereka mulai mencintai profesi jurnalis ini, mereka udah mulai masuk ke sendi-sendi relung pemikirannya. Artinya wartawan itu cukup luar biasa gitu, pengaruhnya cukup luar biasa, sehingga mereka serius gitu, mulai serius. Apalagi semalam mereka udah kita bawa ikut dengan para petinggi-petinggi Sumatera Utara. Artinya anggota Dewan Sumatera Utara, mereka mulai tahu gitu ya kan, bagaimana kita menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan orang-orang terhormat. Artinya itu menjadi pelajaran penting buat kita semua. Kita semua tahu, semua kita punya potensi masing-masing, cuman belum kita gali bersama. Punya potensi masing-masing, tapi belum kita gali bersama, belum kita asah bersama, sehingga potensi itu masih tetap buram dia, tetap buram. Ketika itu kita gali bersama, kita asah bersama, itu akan menjadi apa dia? Akan menjadi kilat dan akan mengeluarkan cahaya cemerlang dan akan menghasilkan mimpi-mimpi kita semua. Kita mulai hari ini punya target masing-masing. Kita punya target masing-masing. Tanamkan di diri kita masing-masing apa yang menjadi target kita. Aku punya target ini mau kubeli. Rumah ini mau kubeli, targetku. Tapi tanamkan juga target kalian masing-masing apa di Mona Lisa ini. Itu yang ku mau. Dan ke depan kita sudah bukan lagi untuk menyajikan berita-berita kacangan, tapi berita-berita yang penuh makna dan punya ending akhir yang menghasilkan. Itu yang ku mau. Aku nggak mau ketika aku menyapa di grup kalian diam semua, hanya cuman ngintip-ngintip. Dan ke depan Andi udah menjadi admin kita untuk menyapa kalian semua. Dan untuk ke depan Andi nanti akan memasukkan semua berita-berita yang sudah masak, yang sudah menjadi ke redaktur, ke redaksi, Andi nanti yang memasukkannya ke portal. Dan itu kita harapkan ke depan kita harus lebih profesional lagi. Jangan lagi kita capek aku udahan, aku tak pun lah. Udah badanku bukan tambah kurus, tambah naik. Kolesterol pun udah naik, udah sikit-sikit udah ngoyong-ngoyong ini, udah minta donor aku. Artinya kesamaan kita berbeda, Wak Noto. Jadi kita berharap ke depan kita harus lebih profesional, lebih mengutamakan apa yang menjadi capaian daripada pemberitaan kita. Dan setiap pemberitaan harus ada endingnya.
Ending itu bukan sama aku, sama klien. Mana pernah aku tanya hasilnya apa? Nggak pernah. Paling akhir tahun lah aku baru sibuk mau marah-marahin klien. Mana janji klien? Mana? Karena apa? Portal itu harus kita bayar. Kalau enggak, kalau itu habis kedaluarsa, kita akan mengulang lagi. Aku cukup sekali mengulang. monalisanews.com itu udah mati. Gara-gara apa? Kita nggak ada kebersamaannya untuk menutupin itu. Dan aku berita Mona Lisa ini nggak mau untuk kedua kalinya game over. Rokoknya dulu bang. Aku nggak mau berita Mona Lisa ini game over. Hanya gara-gara kita yang nggak mau bersama-sama. Lebih bagus aku memelihara 1 ekor serigala daripada 1000 domba. Ngapain aku pelihara domba ribuan kalau memasukkan ke kandang susah? Lebih bagus aku pelihara serigala, aku suruh serigala itu makan domba 1000 itu, dimakan ya semua. Aku harap minta seperti itu. Ke depan kita harus sudah lebih profesional. Jangan kita lagi menginginkan nama besar aja. Udah nggak lagi kita. Fase kita sudah memasuki tahapan bagaimana Mona Lisa itu bisa menghasilkan untuk kalian. Untuk kalian lah dulu. Kalau aku gak usah kalian pikirkan. Paling aku cuma mengingatkan, woi, bulan 12 sudah dekat. Siap-siap. Itu aja yang aku minta. Tapi, walaupun demikian, sudah ada sumber-sumber informasi-informasi yang bisa kita serap dan menjadi acuan untuk kita ke depan. Sehingga apa yang kita inginkan, mimpi-mimpi yang mudah kita masukkan ke dalam pemikiran kita itu dapat terwujud. Nasrin punya mimpi, lalap dibilangnya pening. Tapi reportasinya nggak ada ending-endingnya. Kita ke depan harus seperti itulah. Artinya kita merubah mindset daripada pola dengan media-media yang lain, sehingga kita punya tempat dan kita punya, artinya punya nilai dan power yang cukup kuat. Ini di masa politik ini, di tahun politik ini sudah beberapa calon menawarkan kita tapi belum dapat apanya. Ayo kita bermain di ranah itu, cari simpul-simpul yang bisa menghasilkan dan bisa membuat kawan-kawan ini bisa hidup. Calon saat ini sudah mengerucut dan sudah mendapat rekomendasi, tinggal kita menentukan sikap. Karena target kita, ketika kita bicara tentang itu, kita harus siapkan semua operasional dan semua kebutuhan kita. Kalau enggak, kita nggak mau ikut. Dan di situ arahnya. Dan itu menjadi mimpiku ketika aku ikut bergabung di dalam salah satu calon yang akan bermain saat ini, nanti Desember nanti. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian mau marah lagi, marah sekarang, nanti kita sambung lagi. Kalian maki, aku maki. Tapi aku akan membuat pembalasan si Pitung buat kalian. Itu yang yang harus kalian ingat. Jangan ketika berita naik, sibuk semua. Sampai ke redaktur, sampai ke ini kan. Tapi itu artinya gambaran daripada pekerjaan kita yang lalu. Mulai hari ini ku minta Bang Noto, nanti kita ngomong secara pribadi biar aku tahu apa yang menjadi apamu.
persoalanmu. Karena kalau aku menilai secara pribadi, banyak yang kau tutup-tutupin. Tapi karena kau bagian dari diriku, kau udah kuanggap anakku, adikku, kau harus berterus terang. Artinya biar bisa kita menyikapinya. Walaupun itu masih dalam solusi. Tapi ke depan mudah-mudahan kalau memang kita diberi kemudahan, kesehatan, serta rezeki, itu akan kita bisa halangi bersama. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita break dulu, makan siang dulu. Mohon maaf, sebenarnya NB yang diundangan itu sekedar untuk mengingatkan kita bersama, tapi ternyata itu disikapin secara positif oleh Bang Noto sama Wan Nasrin. Yaudah, kalau memang seperti itu untuk kedepannya, ya mari kita sama-sama setiap pertemuan kita bagaimana kita bisa bergotong royong untuk kita nikmatin bersama. Oke, sampai sekian dulu apa yang kami sampaikan. Aku juga udah gemetaran karena udah kelaparan. Kita makan sama-sama.